Sekarang sibuk notaris, menjalankan bisnis, terus masih jadi content creator, produser juga. Jadi banyak hal yang aku lakuin tiap harinya. Kalau dulu aku sempat beberapa kali di depan layar, sekarang aku lebih belajar di belakang layar. Jadi tahun lalu aku berkesempatan dapat tawaran untuk memproduserin satu series yang dimana tayangnya di OTT, dan dari situ aku belajar gimana caranya membuat suatu karya, film, series, terus gimana tim segala macam, sutradara, kameramen segala macam, sampai ke telco juga aku belajar. Jadi ya, dan ternyata aku rasain seru juga nih untuk bikin suatu film, suatu series. Jadi ya dari situ aku mulai kepikiran untuk ketagihan. Mungkin nanti ya aku berharap bisa punya PH nantinya. Yang pertama, bedanya dari kesibukan juga beda. Kalau dulu depan layar aku lebih ya udah karakter, skrip. Tapi kalau sekarang tuh banyak yang aku pikirin. Bahkan aku ngurusin talent juga, pemilihan talent siapa yang mau kita pilih untuk meranin suatu karakter, terus timnya gimana, terus dari sisi kamera segala macam, itu kan semua detail, dan itu yang menentukan kualitas sebuah karya. Jadi ya hal-hal itu yang beda yang aku lakuin di depan layar sama di belakang layar. Mencoba hal baru, suka tantangan baru, tapi dengan resiko yang kita pikir masih dalam batas wajar. Jadi aku juga nggak mungkin mengambil suatu kerjaan atau bisnis usaha yang aku rasa aku nggak tahu sama sekali. At least kalaupun aku nggak tahu, aku ada orang yang ahli di bidang hal tersebut, gitu loh Kak. Aku bersyukur banget sih, 2023 ini benar-benar banyak perubahan yang terjadi dalam hidup aku. Aku juga nggak nyangka gitu Kak. Tahun 2003 aku punya restoran. Tahun 2023 aku jadi notaris, PPAT. Tahun 2023 aku punya bisnis baru. Terus bulan ini juga aku mau buka cabang baru. Terus di tahun ini juga aku lagi develop sama suatu temen aku, dia founder startup. Aku mau bikin startup juga. Jadi memang aku rasa 2023 ini benar-benar aku sangat-sangat bersyukur banget sama tahun ini. Bagi waktunya benar-benar ya aku nggak punya waktu main sekarang. Mungkin orang lain ngeliat aku happy-happy, senang-senang, ya padahal aku happy-nya itu sambil kerja gitu. Dan aku menikmati itu semua sih. Syuting kangen. Kayak kemarin aku produserin suatu series, aku tetap terjun ke lapangan. Aku tetap datang ke lokasi syuting. Kangen banget gitu loh. Cuman aku ngerasa kalau aku di depan layar takutnya bisnis aku nih nggak kepegang, nggak ke-handle. Sedangkan semua bisnis yang aku punya, aku pengen tetap masih dalam kontrolnya aku. Jangan sampai ada yang berantakan atau ya ada yang masalah, aku nggak mau. Karena aku udah susah banget nih ngebangun ini semua gitu loh. Tapi nantinya aku udah kepikiran sih, aku bakalan main film lagi atau main sinetron lagi, itu udah di wacana aku juga. Karakter yang dari sisi hukum sih aku suka banget. Itu aku nggak akan nolak. Misalkan karakter dari pemecahan suatu kasus, masalah, terus gimana caranya kita apa yang aku lakukan di notaris, di hukum, itu dijadiin suatu film, itu juga aku nggak nolak. Itu menurut aku yang mungkin belum banyak sekarang film-film di Indonesia yang menceritakan tentang sisi hukum. Itu sih yang mungkin nantinya nggak akan nolak. Kebetulan awal tahun 2003 aku dapat tawaran untuk memproduksi suatu film horor bareng sama teman-teman artis juga. Cuman aku masih belum ke arah sana, aku masih wait and see, aku masih melihat. Tapi memang dalam pengamatan aku dari segi bisnis ya, film horor di Indonesia ini masih menguntungkan.
Pengen banget. Tapi film horor yang aku pengen bikin yang berkualitas, nggak yang cuman ngagetin aja atau horor yang tanda kutip ada adegan yang aneh-aneh gitu. Aku pengen bikin film horor yang memang bener-bener kualitasnya bagus dari segi apapun. Ada, kalau sinetron ada, cuman memang aku masih belum bisa karena kalau sinetron itu benar-benar setiap hari ke lokasi, nggak ada waktu buat selain stripping. Apalagi aku baru buka restoran juga, jadi aku rasa memang masih belum bisa kalau aku untuk ambil sinetron. Tapi kemarin aku sempat ambil beberapa tahun iklan sih. Kalau iklan aku masih bisa aku atur karena syutingnya juga sehari 2 hari, terus udah terjadwal. Syutingnya tanggal sekian sampai tanggal sekian, lokasi di sini. Jadi kalau iklan aku masih ambil sih, tapi kalau stripping belum. Wah, kalau itu aku masih belum bisa jawab. Karena kalau tawaran series kan juga syutingnya nggak lama sebenarnya. Maksimal juga kayaknya sebulan itu udah selesai. Cuman aku masih belum bisa jawab. Ada, pasti ada. Di waktu kuliah, aku kehilangan waktu main aku. Kayak aku tidak menikmati waktu bermain aku sama teman-teman kuliah aku. Tapi aku enjoy dengan itu semua. Aku sangat bersyukur, aku bahagia. Bukan hal yang aku sesalin atau aku sedihin. Justru aku merasa bahwa masa-masa yang aku punya itu membuat aku menjadi lebih produktif lagi. Membuat aku jadi bisa lebih berkarya lagi buat diri aku dan sekitar aku. Bukan hanya buat aku seorang aja gitu loh. Selain kehilangan waktu bermain, aku juga kurang waktu buat keluarga. Itu udah pasti karena fokus aku terbagi gitu loh Kak. Itu sih yang paling berasa di diri aku sendiri. Yang pastinya sih nggak cuman sayang sama aku aja sih, tapi sama keluarga. Terus aku juga suka sama perempuan yang pekerja keras juga, yang dimana kita bisa growing up together. Jadi kita bisa sama-sama maju, sama-sama bisa meraih achievement yang kita inginkan ke depannya. Itu sih yang aku pengen. Hopefully semoga 5 tahun lagi aku sudah balik di depan layar. Terus aku sudah punya banyak bisnis yang bisa membantu banyak orang. Karena aku merasa kalau aku punya bisnis nggak cuma berguna buat aku, tapi juga berguna buat banyak orang. Karena aku bisa buka lapangan pekerjaan juga buat banyak orang. Terus semoga aku sudah menikah 5 tahun lagi. Dan banyak impian lainnya yang aku masih belum bisa sebutin.